Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan juga tetap lancar ya dalam menjalankan ibadah puasa. Dan senang sekali saya Nurharisya Pratiwi kali ini kembali hadir menjumpai Anda dalam Psikologi Populer. Tentunya di bulan suci Ramadan kita menjalankan ibadah puasa tidak hanya ini menjadi momen untuk bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita. Tapi ternyata di sisi lain puasa ini memiliki banyak sekali manfaat khususnya dalam atau secara psikologis. Seperti apa manfaatnya secara kecerdasan emosional? Nah, hari ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Psikologi Populer dengan tema puasa dan kecerdasan emosional bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Mas Iredo Fani Reza, MASI, anggota HIMSI. Assalamualaikum Mas Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Lancar puasa? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih hari ini. Tema kita sangat menarik ya Mas Edo ya, puasa dan kecerdasan emosional. Mungkin kalau pemirsa di rumah taunya ya kita menjalankan ibadah puasa karena suatu kewajiban, tapi ternyata di sini ada nilai lain loh, ada nilai positif lain, ada manfaat lain yang tentunya ini juga harus kita ketahui lebih lanjut. Dan pemirsa di rumah ini juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, Mas Edo, mungkin sebelum kita masuk ya antara hubungan dari puasa dan juga kecerdasan emosional, sebenarnya kalau dari sisi psikologi, manfaat puasa ini sebenarnya apa aja nih Mas Edo? Mungkin kan kalau orang banyak yang momentum puasa dijadikan manfaatnya untuk secara rohania gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi psikologi, manfaat puasa ini seperti apa? Baiklah, terima kasih Mbak Caca. Alhamdulillah kita masih dipertemukan ya di bulan puasa Ramadan di tahun ini, di mana memang puasa ini sendiri memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya itu sifatnya holistik. Holistik yang dimaksud dari sisi fisiologis, dari sisi psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini tema kita kan lebih ke arah psikologis. Iya. Menyentuh khususnya yaitu kecerdasan emosional. Dalam kecerdasan emosional sendiri itu dari sisi teori psikologi, ada menurut Daniel Goleman ada 5 aspek, Mbak Caca. Nah, 5 aspek ini pertama, bagaimana seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu dapat mengenali emosinya. Yang kedua, dia bisa mengelola emosi yang ada pada dalam dirinya. Selanjutnya dapat memotivasi diri sendiri, dapat memahami emosi orang lain. Jadi bukan hanya memahami emosi dirinya sendiri, akan tetapi juga seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu bisa memahami, mengerti akan emosi orang lain. Yang terakhir itu dapat menjalankan connection antara hubungan dirinya dengan orang lain. Nah, itu 5 kecerdasan emosional yang dapat didapatkan oleh manusia yang berpuasa. Oke, jadi ada 5 aspek tadi ya, mulai dari mengenali emosi, terus juga mengelola. Yang tadinya mungkin emosinya tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga memahami emosi orang lain seperti itu ya. Betul. Nah, kalau kita sebenarnya kan dalam menjalankan ibadah puasa tadi kan ada banyak sekali tantangannya gitu ya, Mas Edo ya. Nah, ini bagaimana ya supaya kita tetap bisa mengoptimalkan manfaat-manfaat puasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ini dalam menjalankan ibadah puasa gitu. Betul. Jadi dari sisi puasa sendiri, itu puasa kan bukan hanya milik umat muslim sebenarnya. Dalam tanda kutip, beberapa agama juga menjalankan ibadah puasa dengan caranya masing-masing. Nah, dalam hal perspektif psikologi Islam, puasa di sini dikhususkan untuk bulan Ramadan. Nah, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan sudah dijelaskan. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Nah, dalam artian kata beriman yang dimaksud ini memang panggilan. Panggilan bagi orang-orang muslim khususnya yang mengaku beriman, tentunya pasti harus menjalankan puasa. Nah, puasa di sini sebenarnya ada tingkatan sebagaimana menurut Imam Al-Ghazali, puasa yang kita pahami itu hanya menahan. Apa sih Mbak Caca yang biasa kita tahan di bulan puasa? Tentunya makan dan minum. Nah, dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali
puasa level pertama, puasa orang umum pada umumnya yang dijalankan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar ataupun membatalkan puasa. Nah, tingkatan kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa orang khusus. Nah, jadi bukan hanya menahan haus, lapar, itu anak kecil pun bisa sebenarnya. Tapi bagaimana menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga perilaku tangan yang dipergunakan untuk sifatnya menahan sesuatu hal yang melanggar agama. Gitu. Nah, yang ketiga ini puasa khusus bagi yang khusus menurut Imam Al-Ghazali. Ini biasanya melibatkan pikiran, hati, batin. Nah, ini tingkatan-tingkatan ulama, ya, tingkatan-tingkatan para nabi yang memang dia melakukan setiap perilakunya, pikirannya itu didasarkan atas untuk meningkatkan ketakwaannya. Nah, kalau dari kita sendiri kan, bagaimana sih puasa ini dapat meningkatkan itu? Ya, kita berusaha untuk menuju ke level kedua setidaknya, bukan hanya nahan makan saja, lapar gitu kan, tapi menjaga secara kafah. Nah, walaupun mungkin untuk menuju ke level ketiga itu perlu tantangan seperti itu. Jadi tapi adanya tantangan itu bukan berarti kita tadi ya hanya ya udahlah puasa nahan makan sama minum aja, tapi ternyata jauh daripada itu. Gimana caranya kita untuk bisa mengoptimalkan tadi ibadah puasa kita selain tadi menahan makan dan minum, tapi juga bisa menjaga lisan, pandangan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau pasti berkaitan juga nih Mas ya dengan puasa. Nih puasa kan kalau banyak ya mungkin yang merasa kalau puasa nih kenapa ya lebih males nih, lebih lemes nih atau lagi dan lain sebagainya. Apakah itu ada kaitannya juga dengan psikologis? Apa artinya mungkin dari awal nih kita udah menanamkan mindset, aduh kalau puasa aku harus hemat energi dan lain sebagainya gitu, atau gimana? Iya, jadi dari sisi psikologis puasa itu sendiri, ya, saya pernah melakukan sebuah penelitian ini, Mbak Caca, yang dipublikasikan di jurnal nasional, promosi dikit ya, jadi bisa di searching para pemirsa Sipop, TVRI Sumsel, dicari di Google Scholar, bahwasannya puasa itu ada hubungannya dengan kecerdasan emosional yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dia bisa mengenali emosi dirinya, dia bisa mengelola emosi pada dirinya dan orang lain. Nah, memang terlihat ya puasa yang dilakukan di level pertama yang menurut Ghazali tadi, mindset orangnya masih ini bulan puasa nih, orang-orang yang tidak terbiasa. Justru puasa ini sebenarnya dirindukan, dirindukan. Kalau dari aspek sisi psikologi Islam, karena kebetulan saya bidang ilmunya memang psikologi Islam, Mbak Caca. Nah, jadi orang-orang yang malas menjalankan puasa tentunya harus memiliki yang pertama mengupgrade dulu tentang puasa itu sendiri. Jadi dalam hal memahami tentang puasa, ibadah yang kita jalankan, kita harus mengupgrade ilmu kita. Kita kan dari kecil biasa sholat misalnya nih, contoh. Kalau sholat kita waktu kecil sampai kita udah dewasa ini masih seperti ini aja, nah itu pasti tidak akan berefek, tidak ada dampak positif. Padahal ibadah-ibadah yang dilakukan itu memiliki dampak-dampak secara holistik, nah, khususnya puasa. Jadi mengupgrade ilmunya, berusaha untuk tetap belajar memahami bagaimana aspek inti dari puasa itu, bukan hanya menahan tapi juga menjaga mata, menjaga pikiran, menjaga hati. Nah, kita berusaha untuk menuju ke level 2 tersebut. Oke, jadi tadi ya artinya ya seperti apa nih kita sebagai umat muslim ya yang memang menjalankan ibadah puasa tadi bisa optimal sehingga tadi kita tidak cuma dapat pahala aja ya Mas ya, tapi juga baik itu secara psikologis ataupun emosional juga kita bisa lebih baik gitu kondisinya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari secara psikologis ya Mas, ada nggak Mas ya perbedaannya? Misalnya antara orang yang memang berpuasa gitu dengan baik ya tidak hanya tadi menahan makan dan minum dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa mungkin hanya menahan lapar dan minum saja gitu. Jadi artinya apakah ada perbedaan secara psikologisnya gitu yang melihat berkaca dari dua kondisi tersebut?
Jelas ada perbedaan seperti kita saat ini di studio ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang menuju ke level 2 yang Amin, saya amin. katakan tadi. Bagaimana kita tetap semangat ya untuk menjalankan hari-hari puasa, tidak menjadi alasan, aduh ini puasa ini, sepertinya saya tidak sanggup untuk menjalankan tugas, baik di level manapun, baik itu sebagai pemerintahan, sebagai seorang akademisi seperti saya ya, sebagai praktisi Mbak Caca dan di studio TPRI Sumsel, adik-adik mahasiswa, pelajar, pendidik, itu menjadikan puasa ini mencharge. Seperti kita nih dalam 1 tahun ini kan udah banyak nih stresor yang kita alami. Iya. Jadi setiap manusia itu pasti akan menghadapi stresor, Mbak Caca, dalam pandangan psikologi ya. Nah, hanya saja bagaimana stresor yang dialami itu dapat kita atasi. Nah, dari dia bisa bersifat eustress yang dimaksud menjadi motivasi, di stres dia semakin terpuruk. Nah, puasa di sini menjadi tempat mencharging, ibarat kata, selama kita dalam proses hampir 1 tahun mengalami hiruk pikuk ya, hiruk pikuk kehidupan. Nah, seharusnya seyogyanya puasa ini menjadi wadah untuk manusia yang menjalankan untuk lebih semangat. Nah, karena kita di puasa ini ada batasan-batasan. Kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap selain dosa, tapi juga sia-sia. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal positif yang dijalankan hari-hari itu tetap harus berjalan, bukan menjadi hambatan puasa ini dalam orang-orang yang terbiasa beraktivitas. Saya rasa seperti itu. Oke, jadi jangan dijadikan hambatan ya tadi ya Mas ya. Betul. Pokoknya jalan terus aja ya. Memang ini jadi tantangan tadi supaya tadi menjadi momen mencharge diri kita ya Mas ya, supaya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, ini kalau kita melihat lagi sebenarnya dalam menjalankan ibadah puasa kan tentu ada banyak persiapannya nih Mas ya, supaya tadi kita bisa mendapatkan manfaat puasa yang sangat-sangat optimal. Sebenarnya persiapan secara mental apa yang harus kita lakukan supaya memang dari awal ini kita bisa menjalankan ibadah puasa sesuai gitu ya dengan target kita tadi, yaitu tadi selain bisa menahan lapar dan haus saja, tapi juga kita bisa menjaga lisan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Di era yang sudah mulai memasuki society 5.0 ini, atau ada juga yang masih menyebutnya revolusi industri 4.0 ya. Memang di era saat ini selain yang saya katakan tadi mengupgrade keilmuannya tentang ibadah puasa itu sendiri, nah juga harus membatasi beberapa hal yang memiliki kecenderungan mengarah untuk batalnya puasa untuk level kedua. Nah, seperti Android ya ataupun HP ya, yang biasa kita pakai, gadget ya. Itu ada 2 sisi, ada lightness, ada darkness. Jadi media sosial ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya. Nah, bagaimana kita untuk membatasi intensitas penggunaan terhadap media sosial? Nah, itu juga menjadi upaya yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita lihat di era saat ini kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang sifatnya media sosial, internet of things itu memang menjadi bagian dari proses kehidupan kita saat ini. Nah, yang ketiga tentunya mencoba untuk mulai, terutama yang muda maupun yang dewasa, mengisi hari-hari selain tarawih, tapi juga mengisi ibadah-ibadah sunnah lainnya yang seperti sholat duha, digalakkan lagi, ditingkatkan kembali seperti itu. Yang mungkin tidak pernah ke masjid, jangan malu, tidak apa-apa, kita mencoba melakukan aktivitas-aktivitas ibadah sunnah lainnya. Nah, ini 3 hal inilah saya rasa yang bisa untuk persiapan ya, karena ala bisa karena biasa. Nah, yang biasanya kita tidak pernah ke masjid di bulan puasa ini kan kita lihat rame nih di beberapa musola, hari pertama sampai meluber ya, sampai keluar. Hari kedua masih rame juga. Nah, ini sudah mulai
Berkurang ya. Berkurang ya. Sedikit-sedikit. Saya di tempat daerah saya itu hari pertama itu luar biasa tuh. Nah hari kedua, ketiga lah udah memasuki hampir pekan minggu kedua ini udah mulai kosong lagi nih Mbak Caca. Iya. Sedikit lagi. Nah itu tetap harus kita meningkatkan apa namanya ibadah-ibadah yang sunnah lainnya, mengupgrade ilmu, membatasi media sosial. Yang ketiga kita meningkatkan ibadah sunnah lainnya. Oke, wah luar biasa. Ini baru di segmen 1 aja ini pembahasan kita sudah dalam sekali ya kalau berbicara mengenai puasa dan juga kecerdasan emosional. Nanti kita akan bahas di segmen kedua dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami. Psikologi Populer akan kembali setelah jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari dan tiadakan aksi balap liar yang merugikan generasi muda. Kita hindari aksi pelanggaran lalu lintas yang merugikan masa depan diri sendiri maupun orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita berguna untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer. Tema kita hari ini masih sama, yaitu puasa dan kecerdasan emosional. Kita akan bahas bersama Mas Edo, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454. Boleh kalau mungkin mau bertanya langsung ya terkait tema kita hari ini dengan Mas Edo. Baik, Mas Edo, ini kalau berbicara mengenai kecerdasan emosional ya, tadi di segmen pertama Mas Edo sudah sempat singgung tuh ada 5 aspek gitu. Saya tertarik dengan aspek yang pertama dulu, yaitu mengenali emosi. Ini sebenarnya yang menjadi tantangan kita ya, Mas ya. Karena terkadang kita sendiri tuh nggak memahami gitu emosi yang kita rasakan. Nah, sebenarnya poinnya untuk bisa mengenali emosi pada diri sendiri tuh harusnya gimana ini, Mas Edo? Oke, baiklah. Sebelumnya terkait dengan emosi, emosi di sini kan kalau kita orang awam menganggapnya emosi ini marah-marah ya, bukan itu ya? Marah ataupun hal yang sifatnya negatif. Negatif. Akan tetapi emosi sebenarnya itu luas, Mbak Caca. Jadi emosi di sini ialah marah, termasuk sedih, senang, gembira, itu merupakan bagian dari emosi, emosional, bentuk-bentuk dari emosional. Nah, bagaimana kita mau mengenali emosi pada diri kita? Memang yang tersulit itu adalah untuk mengenal kita, ya, mengenal kita sendiri, diri kita sendiri. Ada pepatah, oleh karena itu kan bagaimana? Mungkin bisa membantu saya Mbak Caca.
gajah apa? Gajah di Gajah di dekat mata itu tidak terlihat, tapi semut di yang jauh itu terlihat gitu ya. Nah, ya seperti itu ya, itu mata. patah orang lama dulu ya. Nah, bagaimana kita dapat mengenal diri kita ya? Terkadang untuk melihat orang, wah cepet banget ini. Orang nih salah langsung. Iya, Kita langsung menjudgment. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan mengenal tentang diri kita, emosi diri kita, nah itu yang kita akan sulit. Nah, oleh karena itu, untuk mengenali emosi pada diri kita, tentunya seseorang itu harus dapat mengetahui potensi-potensi positif yang pertama dan potensi negatif yang ada pada dirinya. Nah, maksudnya apa? Menurut salah satu profesor guru besar ya psikologi Islam pertama di dunia ini, Mbak Caca, ada di Indonesia. Nah, boleh saya sebut ya Boleh namanya? dong. Profesor Ahmad Mubarok. Nah, itu dia sudah almarhum ya. Menurut beliau, setiap manusia itu memiliki dua potensi. Ada potensi positif dan negatif. Semua potensi ini dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja daya tarik potensi negatif ini yang lebih besar. Contoh nih, kita mau puasa nih kata saya tadi kan, mencoba untuk membatasi intensitas penggunaan media sosial. Nah, akan tetapi itu sulit banget ya. Lagi duduk-duduk menunggu apa gitu kan, daripada Gabut-gabut ya. gabut, bengong-bengong ndak tekeruan ya. Jadi kita mengambil gadget, betul, seperti ya. betul. Padahal nggak ada yang menghubungi, nggak Iya. ada apa, kita scroll aja ya. Terlihat yang cenderung akan mengurangi ibadah puasa kita misalnya. Nah, potensi positif tadi tentunya harus ditingkatkan. Ibarat kata semakin pisau itu dipakai terus-menerus tanpa diasah, tanpa di upgrade, itu akan tumpul. Kan? Nah, sama lah seperti kita, perlu di-upgrade. Nah, jadi dalam setiap aspek kehidupan kita di-upgrade untuk mengenal emosi kita. Oh, saya ini sepertinya memiliki kelebihan dari sisi komunikasi. Oh, saya ini memiliki kelebihan dari sisi apalagi negosiasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, di ibarat negatif, potensi negatif itu perlu kita batasi dan hindari untuk mengenal emosi diri kita. Kita petakan apa kelebihan, kelemahan, sehingga kita dapat memahami diri kita. Nah, memetakan kelebihan dan kelemahan ini nih Mas, yang kadang suka ngerasa apa ya, aduh kita tuh mau ngomong, oh kita punya kelebihan ini, tapi di satu sisi kayak ngerasa, aduh terlalu pede nggak ya? Nah, di situ itu gimana nih Mas untuk mengatasinya yang kayak gini, supaya kita memang benar-benar tahu nih kelebihan dan juga kelemahan kita apa? Oke, untuk mengetahui kelebihan kita, tentunya harus beraktivitas ya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kelebihan kita kan tanpa kita berinteraksi, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Betul. Nah, jadi ketika kita mengetahui kelebihan kita, oh sepertinya saya memiliki kemampuan di sini. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Seperti khususnya para generasi muda ya. Nah, kalau sebutan oleh WHO, organisasi WHO ya, menyebutkan young people ya. Young people. Generasi pemuda ya. Nah, itu harus menemukan potensi positif pada dirinya. Nah, itu yang harus dikembangkan. Nah, di ibadah puasa ini untuk mengenali emosi itu, kita selain ditantang juga dapat menemukannya. Misal tadi menahan lapar dan minum itu untuk menemukan potensi fisik kita. Potensi fisik ya. Jadi secara sosial kita pergi ke ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, misalnya majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, itu bisa meningkatkan potensi interaksi sosial kita. Oke, ini ada telepon masuk, kita angkat dulu Mas Edo. Assalamualaikum, psikologi populer. Halo, psikologi populer. Psikologi populer. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ani di Palembang. Baik, Mbak Ani, silakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengelola stres dan emosi negatif selama menjalani puasa, Pak? Oke, bagaimana cara mengelola emosi, stres negatif ya tadi ya selama puasa. Itu saja Mbak Ani.
Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya. Boleh silakan Mas Aidul langsung dijawab. Bagaimana ini Mas mengelola? Tepat sekali ini. Saya pernah melakukan penelitian karena background saya akademisi ya, Mbak Caca ya. Penelitian di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta tentang stress vulnerability, kerentanan stres. Setiap manusia itu pasti akan menghadapi yang namanya stresor. Nah, stresor itu sendiri ada stres fisik, stres psikologis, dan stres sosial. Stres fisik misalnya, kalau kita lagi mengalami stres nih, rasa-rasa pening, kepala pusing-pusing, padahal mungkin jadi ada namanya hormon kortisol di dalam tubuh kita. Ketika kita lagi meningkat stresnya, nah hormon kortisol akan meningkat juga yang akan memproduksi stres itu sendiri. Ada cara mengatasinya yaitu coping dalam psikologi. Nah, coping di sini terbagi menjadi 3. Ada problem focus coping, ada emotional focus coping, ada religious coping. Nah, cara coping itu cara mengatasi stres, itu bahasa psikologi. Ya, variabel dalam sebuah penelitian ilmiah psikologi lah namanya coping. Nah, jadi bisa dilakukan dengan problem focus coping, emotional focus coping, dan religious coping. Nah, 3 hal ini tentunya ada perbedaan. Nah, problem focus coping. Problem focus coping ini kita memetakan apa sih yang menjadi sumber dari permasalahan kita. Misalnya gini, generasi Gen Z sekarang ya, pacaran misalnya ya. Nah, kayaknya harus dibatasi nih, misalnya kan, dikurang-kurangi ya, apalagi di bulan puasa Ramadan. Nah, itu membatasi tersebut itu problem focus coping. Males masuk dalam hal saya contohkan seorang pelajar ya, males untuk belajar. Apa sih kita petakan problem yang menjadi problemnya apa gitu, masalah utuhnya. Yang kedua, emotional focus coping. Bagaimana manusia dapat mengelola emosinya. Ini ada hubungan dengan kecerdasan emosional. Misalnya di bulan puasa ini kita biasa membuat snap di WhatsApp, di Instagram. Nah, ya terkadang komunikasi di snap atau media sosial ya itu akan ada diskomunikasi biasanya. Nah, untuk mengatasi emotional focus coping nih ya, kita buat misalnya nggak seru banget atau ada kalimat-kalimat yang cenderung menuju ke siapa, misalnya contoh ya, kita buat di Snapchat, WA. Nah, mungkin ada orang yang melihat atau pimpinannya misalnya yang melihat atau temannya, wah ini kayaknya mengarah ke saya. Betul. Nah, itu sering terjadi diskomunikasi biasanya hal-hal yang seperti itu ya. Nah, itu dikurang-kurangi yang seperti itu atau dihindari di bulan puasa. Nah, religious coping itu bagaimana cara mengatasi stres dengan melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, jadi religious coping ini menurut Kenneth Perjeman ya, bahkan ini dilakukan oleh penelitian oleh orang asing ini, Mbak Caca. Kenneth Perjeman itu mengungkap religious coping ini. Dalam perspektif psikologi Islam, tentunya coping religius itu bentuk-bentuknya ibadah-ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Seperti sholat, zikir, termasuk puasa. Ini memberikan bentuk dari coping religius untuk mengatasi stresor. Oke, jadi itu tadi ya menjawab pertanyaan yang Mbak Ani, mulai dari problem focus coping, emotional focus coping, religious focus coping ya Mas ya, itu ada 3, jadi nggak bisa salah satu aja ya Mas ya, apalagi kalau berbicara mengenai stres ini sebenarnya menjadi akar utama yang juga bisa mempengaruhi ke emosional seperti itu ya Mas ya. Nah, ini juga Pak Birsa di rumah kalau misalnya masih mau bergabung bersama kami bisa menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Tema kita itu puasa dan kecerdasan emosional. Baik, ini masih terkait juga dengan mengelola emosi tadi ini Mas ya. Ini kan
banyak yang mungkin masih menjadi PR sebenarnya. Kita bisa mungkin setelah mengenali, oke, kita sudah mengenalinya. Tapi untuk dalam mengelolanya ini nih Mas ya, yang mengelola emosi tadi tidak bukan hanya stres saja gitu kan, namun juga emosi-emosi yang lain. Ini yang masih harus kita perdalam lagi nih Mas ya. Sepertinya karena emosi ini kan pasti kita rasakan setiap hari gitu, dan itu juga berpengaruh dengan hubungan kita kepada orang di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya harusnya seperti apa Mas dalam pengelolaan emosi ini supaya memang benar-benar emosi yang kita rasakan ini bisa terkelola dengan baik. Oke, tadi kita bahas pertama itu kan mengenali emosi. Kita sudah mengetahui potensi positif, sudah mengetahui potensi negatif yang ada pada diri kita. Iya. Nah, bagaimana cara kita tahapan selanjutnya untuk mengelola emosi yang ada pada diri kita? Nah, tentunya misalnya nih hal-hal yang sifatnya yang sulit dikelola itu negatif tentunya. Iya. Nah, contoh pergi di pagi hari, hujan, macet ya, bulan puasa pula kan. Aduh. Nah ini saling serobot. Kalau kita tidak bisa mengelola emosi marah, ini bisa aggressive driving ya di perjalanan. Ya. Nah bagaimana cara untuk mengelola emosi itu? Nah, Oke, baik. Ini ada telepon masuk, kita break dulu nih Mas ya untuk menjawab pertanyaan saya. Kita jawab dulu telepon masuk. Assalamualaikum, halo Psikologi Populer. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Tia di Palembang. Tia di Palembang. Silakan Tia pertanyaannya. Mau tanya, apa sih manfaat puasa untuk kesehatan emosional dari sudut pandang psikologi sendiri? Oke, baik. Itu saja atau ada lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih ya, Tia. Oke, bisa nih Mas langsung dijawab. Tadi sudah sempat juga disinggung gitu ya, tapi boleh mungkin ditambahkan lagi juga. Ya, bagaimana? Kaitannya manfaat puasa dengan kecerdasan emosional ini secara psikologis. Baiklah. Manfaat puasa, dalam hal ini karena puasa Ramadan ya, terhadap kecerdasan emosional ataupun psikologis kita. Karena di dalam puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita menuju ke level tingkatan kedua, sebagaimana yang menurut Imam Al-Ghazali tadi, tapi menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga perilaku. Nah, ketika kita sudah melakukan sifatnya hal-hal positif, itu akan terekam di long term memory kita. Nah, ala biasa karena biasa tadi. Jadi ketika seseorang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya positif, ya, khususnya di bulan Ramadan, jadi ada pengkondisian. Kalau dalam psikologi itu, untuk meningkatkan kecerdasan itu kan, seseorang itu merupakan kemampuan belajar, mengerti, menganalisa. Nah, bagi seseorang itu, setiap manusia itu diberikan kecerdasan, banyak kecerdasan ini Mbak Caca, pemirsa. Jadi ada kecerdasan intelektual yang kita kenal, nah, ada kecerdasan moral, ada kecerdasan adversity question. Nah, di sini kecerdasan emosional. Nah, ketika kita sudah dapat meningkatkan kualitas puasa kita dengan hal yang kafah ya, menyeluruh. Nah, kita bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga. Nah, itu akan menjadi pembiasaan, pengkondisian dalam psikologi, sehingga ketika ada hal-hal yang sifatnya negatif, ya tentu kita bisa mengelola emosi kita. Nah, ini nanti akan menjawab bagaimana cara mengelola emosi tadi. Emosi marah tadi ya. Karena ada pembiasaan, ada pengkondisian. Jadi ibadah puasa ini kita dikondisikan. Dikondisikan kan dalam hal aspek agama, dikondisikan harus wajib ada aturan-aturan, ada norma-norma, ada nilai-nilai. Nah, aspek-aspek di dalam puasa tadi, norma nilai itu, itulah yang membentuk kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Oke, baik. Nah, ini kita jeda dulu ya Mas ya, sebelum kita mungkin lanjutkan lagi ya terkait dengan pengelolaan emosi ini. Dan pemirsa tetap bersama kami, Psikologi Populer akan kembali setelah jeda berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga keamanan, mari kita jaga kenyamanan, terutama di saat-saat bulan Ramadan. Jangan sampai mengganggu umat Islam yang akan melaksanakan ibadah. Mari kita bina kesatuan dan persatuan kita. Mari kita ciptakan kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Saya yakin kalau ini sudah kita lakukan, maka keamanan dan kenyamanan kita akan terjamin tanpa menghiraukan sesuatu apapun yang akan membuat kita menjadi tidak nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Edo nih ya. Mas Edo ini masih terkait dengan pengelolaan emosi tadi ya. Contohnya ini emosi yang negatif yaitu emosi marah nih. Ini kan dalam ibadah puasa tadi ya, itu sebenarnya menjadi tantangan kita, menjadi ujian kita. Tapi sebenarnya dalam pengelolaan emosi marah ini yang tepat itu seperti apa ini Mas Edo? Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Caca. Terkait dengan aspek kedua dalam kecerdasan emosional yang dapat diwujudkan melalui ibadah puasa, mengelola emosi. Nah, terkait dengan pengelolaan emosi, khususnya marah yang biasanya yang kurang bisa kita kontrol ya. Nah, ini yang pertama tentunya kita perlu mengenal rasa marah itu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Setiap manusia pasti memiliki emosi ini, siapapun itu. Nah, tapi kita kenali dulu rasa marah ini bagaimana bentuknya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mengetahui bagaimana bentuk marah ini, kita perlu critical thinking. Nah, berpikir kritis maksudnya adalah apakah efek dari marah ini apa yang akan terjadi. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita marah. Misalnya Pak Sutri nih, ya. Bapak marah nih sama istrinya misalnya kan, marah, emosi, banting-banting barang misalnya, sorry ya saya nggak menyinggung ya para pemirsa Mbak Caca ya, banting barang atau hal apalah bentuknya ya, karena dari sisi psikologi ya banyak yang berdiskusi tentang hal itu ya, itu banyak terjadi. Nah kita perlu critical thinking, berpikir efek dari merusak ini apa ke depannya. Nah, oleh karena itu perlu kita pikirkan terlebih dahulu ya, berpikir kritis, efek dari marah ini akan memunculkan masalah baru nggak kira-kira. Nah, jika akan memunculkan masalah baru, tentunya kita harus tahan. Nah, yang ketiga, untuk mengelola emosi ini, kita harus mengalihkan ya, maksudnya
bisa kita sifatnya katarsis ya dalam psikologi. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal marah, ya kita perlu waktu memang. Nah, ketika kita sudah mengetahui, oh ini bentuknya saya harus marah, kedua saya akan melakukan yang sifatnya berpikir kritis, bagaimana dampak dari ketika bentuk marah ini dilakukan. Nah, yang ketiga harus dialihkan. Misalnya mengalihkannya, marah nih sama ini, sudah tinggal dulu sebentar gitu kan. Nah, itu perlu waktu kita untuk bermuhasabah selanjutnya. Sudahlah, ini masalah kecil, masalah sepele, cari solusinya. Jika 3 hal itu setidaknya dilakukan, ditambah kita harus bersifat asertif. Nah, asertif ini adalah kita harus tegas. Nah, ini sepertinya kita memutuskan, oh ini sudah saya putuskan, sudahlah saya abaikan saja. Mencoba untuk mengabaikan hal-hal yang sifat. Nah, tapi ada catatan ketika kita bersifat asertif, bukan berarti kita mengabaikan tapi jadinya dendam. Nah, dendam ini akan memupuk ya, di unconscious, di alam bawah sadar kita. Nah, ini bahaya juga ini. Betul, ketika suatu momen meledak ya, masa lebih parah lagi. Betul, teori psikoanalisa ya, dalam psikologi ini dapat menjadi pengalaman masa lalu. Nah, oleh karena itu harus diselesaikan di tahapan berpikir kritis tadi. Kita pikirkan dampak efeknya bagaimana, nah kita putuskan secara asertif tadi. Oke, nah ini jadi semoga pemirsa di rumah ini kita semua juga bisa lebih memahami ya, khususnya dalam momen Ramadan ini, momen puasa ini, kita lebih bisa mengetahui lagi, lebih bisa mengelola lagi juga nih emosi kita seperti apa. Nah, ini juga masih terkait dengan aspek dari kecerdasan emosional ini ya Mas ya, yaitu kemampuan kita untuk memotivasi diri. Nah, ini sebenarnya yang kadang menjadi tantangan juga, karena tidak mudah seseorang itu untuk bisa memotivasi dirinya sendiri gitu kan ya. Nah, ini gimana nih Mas ya, supaya kita bisa tadi bekerja sama dengan diri kita sendiri, kita bisa memotivasi diri kita supaya bisa menjadi lebih baik, khususnya ini dalam emosional gitu. Ya, baiklah. Nah, terkait dengan aspek ketiga, manfaat dari berpuasa terhadap kecerdasan emosional, tadi saya ungkapkan bahwasannya kita dapat mengenal emosi diri kita, dapat mengelola emosi diri kita, dan yang ketiga adalah dapat memotivasi diri kita dari sisi kecerdasan emosional. Nah, motivasi di sini merupakan salah satu bagian penting dalam aspek psikologi manusia. Nah, bagaimana mungkin seseorang manusia tanpa motivasi, ya? Motif, keinginan, dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya? Nah, jadi dari aspek kehidupan manapun, motivasi ini harus ada setiap manusia. Motivasi untuk hidup apa, gitu kan? Dari sisi pendidikan, pelajar, para pemerintah, birokrat, akademisi, pimpinan, itu harus memiliki motivasi. Nah, motivasi di sini salah satunya misalnya ada salah satu teori yang menyebutkan tentang motivasi ini, namanya ruh. Nah, ruh, teori ruh. Ini menurut Bagus Riono dalam perspektif psikologi Islam. Jadi di dalam motivasi itu ada sesuatu tantangan, ada ketidakpastian, ada yang namanya harapan. Nah, harapan. Jadi ketika kita ingin memotivasi diri kita, kita perlu mengetahui, ada hubungannya dengan mengelola tadi, efek apa yang akan terjadi, kemungkinan. Kita perlu melakukan prediksi, jadi Mbak Caca. Prediksi. Misal contoh, saya diingetin oleh Mbak Caca dan tim, jam 8.30 kan, nah saya udah prepare. Sudah prepare di pagi hari, apalagi kita bulan Ramadan ini. Ketika kita tidak bisa memanage waktu tadi, itu akan berdampak bagi aktivitas kita. Betul. Nah, jadi ada tantangannya untuk memotivasi tadi, ada ketidakpastian. Nah, kita memang tidak bisa memastikan bahwasannya ibadah puasa saya ini apakah pasti akan berefek terhadap motivasi kehidupan saya. Nah, kita jangan memikirkan itu dulu. Nah, itulah yang ketidakpastian tadi. Kita perlu memberikan do the best, memberikan yang terbaik dulu dalam setiap kesempatan
menjalankan ibadah puasa ini. Kita sudah mencapai tahapan di bulan Ramadan ini aja, ini merupakan hal-hal yang patut kita syukuri. Betul. Kalau kita flashback, berapa banyak orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang dulunya bersama, ya, tapi tidak ada lagi kan, tidak ada lagi untuk bersama kita. Nah, hope, harapan. Nah, jadi di bulan puasa ini kita ada harapan. Oh, motivasi ini kita sudah mengetahui nih secara akademisi, secara penelitian ilmiah, oh ada efeknya. Nah, sekarang bagaimana hasil-hasil riset yang dilakukan secara ilmiah itu dapat diimplementasikan. Betul. Nah, itu yang lebih pasnya ya. Jadi psikologi ini bukan hanya hadir untuk secara teori, tapi secara praktis bagaimana bisa memberikan implementasi langsung. Oh, ada hope, ada harapan. Dengan puasa saya bisa lebih sabar, saya bisa lebih critical thinking, berpikir kritis untuk menghadapi permasalahan, menghadapi marah, gitu kan. Nah, ini yang saya rasa menjadi usaha untuk meningkatkan motivasi pada diri seseorang. Wah, luar biasa. Artinya tadi ya, momen bulan suci Ramadan ini luar biasa sekali. Ini kalau kita perdalam lagi gitu ya, satu persatu, memang ternyata bukan hanya mendapatkan pahala saja, tapi tadi mulai dari mengenali emosi kita sehingga bisa mengelolanya dengan tepat, ini juga kita akan lebih baik lagi. Nah, ini tadi juga Mas Edo sempat singgung ya, bahwa dalam pengelolaan emosi ini, dalam pengenalan emosi ini, ternyata khususnya di bulan suci Ramadan ini kan biasanya kita terkadang maunya dipahamin terus ya, karena kita puasa gitu ya, jadi kita malas untuk memahami orang lain, padahal ternyata untuk memahami emosi orang lain juga penting ya Mas Edo ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Psikologi Populer akan kembali usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Eria Ramadan. Di bulan suci penuh berkah telah tiba. Mari kita sambut dengan penuh bahagia. Saya Mayor Jenderal TNI Yanwar Adil, Pangdam 2 Sriwijaya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kesehatan, kesiapan, dan kelapangan jiwa raga dalam menjalani puasa Ramadan. Dan semoga di bulan suci ini kita meraih sebanyak-banyaknya berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa sepi kan itu? Ayo, monggo lagi metugal. Ayo, situ baik kita. Semua. Semangat. Kalau sama dosen tadi nerangi ya, itu kan ragu apa? Jelasin maksudnya. Nerangi. Oh iya entah. Woi puasa woi. Buko itu dua azan zuhur kan. Dah. Apa udah jalan? Dingin. Dah. Aduh lah. Kita buko. Covid besok sejak puasa lagi. Nah, tidak ada. Lanjut lagi. Sudah lah puluh okta. Ya seriusan kau nak minum? Serius lah. Sampai main. Astagfirullah dah. Tek nino. Tek nino. Yo, Allah ada orang nino itu.
Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah, astagfirullah. Fikri, Allah itu maha apa? Maha Pengampun. Maha Pengampun? Iya. Ini nak, Abah. Tahu tak? Maha Pengebuk. Kamu bulan puasa, batal. Tidak boleh batal. Masuk. Pak. Ini nggak masuk. Masuk kamar. Aku izin pamit, Pak. Kakek dulu tak? Tidak melok, Pak. Kau tidak batal? Tidak batal. Pak. Tengah hari macam ini, minum, batal. Langsung naik ke darah apanya dia? Naik ke haji tidak juga, boleh pahala. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer. Dan pemirsa, ini kita lanjutkan ya berbincang dengan Mas Edo. Mas Edo, kalau bulan puasa ini biasanya kan kita tadi ya ngerasa karena puasa aduh pengennya ngertiin deh gitu ya. Kita tuh lagi puasa padahal ternyata kita juga perlu memahami orang lain gitu, khususnya dalam emosional ini. Nah, harusnya gimana sih Mas kita supaya bisa memahami emosi orang lain, khususnya nih kalau dalam bulan suci Ramadan, supaya nanti ke depannya tidak cuma di Ramadan juga bisa kita praktekkan gitu kan Mas? Silakan. Baiklah, terkait dengan aspek keempat ya, setelah dari efek puasa terhadap kecerdasan emosional, kita dapat mengenali emosi kita, diri kita, mengelola emosi diri kita, dan dapat meningkatkan motivasi dalam diri. Tentunya kita efeknya dapat mengenal emosi orang lain. Nah, ini yang menjadi PR juga ya dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, benar di bulan puasa ini kita dibimbing untuk dilatih menghadapi bulan-bulan berikutnya. Jadi bukan hanya ending di bulan Ramadan saja kita dapat mengenal emosi kita, dapat mengelola emosi kita, dapat memotivasi. Nah, untuk mengelola emosi orang lain ini, tentunya poin yang pertama, kita harus dapat mendengarkan, ya, melihat apa yang pada diri seseorang tersebut. Jadi kita perlu bahasa ilmiahnya mengobservasi. Nah, ketika kita menghadapi sebuah trouble ataupun lagi berinteraksi dengan orang lain, nah kita harus mengenal bagaimana mungkin seseorang mau mengetahui seseorang itu seperti apa kalau dia tidak kenal. Iya. Nah, dari sumber A. Nah, terkadang kita ini dengar info desas-desus misalnya, si A itu seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, makanya kita perlu adanya proses tabayun. Iya. Nah, meng-cross-check bagaimana kebenaran informasi yang kita dapatkan. Nah, biar kita dapat mengetahui orang tersebut, jangan dari sumber satu aja, untuk biar kita bisa mengenal emosi orang lain, sehingga kita bisa tahu nih orang ini seperti apa. Nah, jangan langsung kita mengambil kesimpulan tanpa data yang pas. Nah, ini poin yang pertama, ini bagi orang yang kenal dulu ya, maksudnya mengenal emosi orang yang sudah kita kenal. Nah, kita perlu mengenal bagaimana seseorang ini melakukan suatu tindakan. Kalau yang nggak kenal gimana nih Mas? Ini yang susah ya kadang. Ketika orang tidak kenal, ya, saya pernah nih mengalami sebuah kejadian ini, Mbak Caca, ya. Ketika di atas jembatan Ampera itu lagi macet, mungkin saya pulang sore ya, lagi bawa kendaraan, lumbur. Nah, mungkin kalau nonton ya, mbak-mbak yang saya tumbur mobilnya ini, nah, turun tuh mbak-mbaknya, ya, ibu-ibu mbak-mbak lah ya, ngoceh-ngoceh kan. Saya buka kaca, kita tunggu aja di sana Bu, ketemu di sana, kata saya kan, jangan di sini bikin macet gitu kan. Nah, saya melihat tuh udah, oh ibu mengobservasi sudah, oh ini marah nih orang ini,
kita dengarkan dulu. Poin yang kedua tuh menjadi pendengar yang baik dulu. Nah, jangan ketika lagi marah langsung kita hadapi dengan sesuatu hal yang sifatnya negatif juga ya. Nah, itu akan jadi malah. Itu benar saya praktekkan itu Mbak Caca. Saya mengalami. Turun dari jembatan Ampera di depan si Agung tuh minggir di Montera itu kan. Saya lihat ini, waduh ini kayaknya ada penyok dikit gitu kan. Nah, untung dia ada apa, mobilnya itu ada pelindung ya. Sama mirip mobilnya sama mereknya. Saya lihat bagaimana ini sudah panjang lebar, Mbak saya bilang ya. Walaupun dia udah menikah ya. Mbak, dia apa? Bagaimana nih mobil saya terbak? Ya udah kata saya mencoba untuk berpikir positif pada saat itu langsung ya berpikir, ya udah Mbak gini aja, ini kan udah sore. Nah, jadi saya tinggal alamat gitu kan, nanti kita akan berjumpa. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika berhadapan dengan orang yang marah, yang tidak dikenal, kita perlu kehati-hatian tentunya, mengobservasi dulu apa yang akan dia lakukan. Nah, apa yang akan dia lakukan, bagaimana bentuk yang dia lakukan. Nah, marahnya seperti apa, kita dengarkan dulu, kita beri apa namanya respon yang sifatnya mendengarkan. Baik. Itu saya praktekkan Mbak Caca. Ya alhamdulillah lancar gitu urusannya. Ya tinggal berurusan administrasi bagaimana permasalahan yang dialami kan. Betul. Nah, itu menjadi pendengar yang baik tentunya. Nah, yang poin yang kedua ya, ketika kita sudah melihat dulu bagaimana mengenal ya lebih dekat seseorang tersebut untuk mengenal emosi dia. Selanjutnya kita mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Nah, pendengar yang baik di sini dalam hubungan puasa di bulan Ramadan dan juga hubungan interaksi sosial ada curcol misalnya ya, curhat ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga terkait dengan curhat mencurhat ini Mbak Caca. Ada orang yang curhat nih dengan orang lain ya. Apakah bisa dipastikan curhatan itu akan aman gitu ya. Nah, untuk memposisikan diri menjadi pendengar yang baik, ya kita berusaha untuk menjaga apa yang sedang didiskusikan, sedang dicurhatkan. Nah, itu ketika kita jaga, orang kan udah percaya nih. Nah, itu akan menjaga, mencoba untuk mengetahui, mengenali emosi orang lain. Nah, langkah yang selanjutnya ketika kita sudah dapat kenal lebih dekat, terus kita juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, maka bisa kita memberikan suatu hal-hal yang sifatnya terhadap diri kita. Jadi kita perlu memposisikan diri kita menjadi orang tersebut. Nah, kalau kita seperti itu, bagaimana? Baik. Sebelum kita melakukan hal tersebut. Jadi tiga hal ini ya. Ya betul. Supaya kita bisa lebih memahami emosi orang lain. Baik, ini nggak terasa nih Mas ya, waktu kita 1 jam sudah berbincang terkait tema kita hari ini. Tapi sebelum menutup ini Mas ya, mungkin dari Mas Edo sendiri ini lebih meng-highlight kembali bahwa memang ternyata puasa ini kita harus bisa mengkoneksikan juga ya dengan kesehatan secara holistik juga seperti itu ya. Boleh nih Mas terakhir juga silahkan. Ya, jadi holistik yang dimaksud itu puasa ini bukan hanya memberikan kesehatan bagi fisik, ya, tapi secara holistik. Holistik yang dimaksud itu menyeluruh. Di mana menurut WHO ya, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, mengungkapkan seseorang yang mentalnya sehat itu ada 4 aspek. Dia bukan hanya sehat mental psikologis, tapi sehat secara fisiologis, sehat secara psikologis, secara sosial dan spiritual. Nah, fisik ini tentunya dia dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari untuk berbuat baik. Psikologis dapat mengelola emosinya,
sosial menjaga hubungan dengan orang lain, spiritual menjaga hubungan vertikal dengan Tuhan. Amin. Nah, luar biasa sekali. Semoga kita semua ini pemirsa juga bisa mengkoneksikan tadi ya antara puasa kita, ibadah puasa kita, nilai-nilai ibadah puasa kita dengan tadi kesehatan secara holistik tadi, baik itu secara fisiologis, psikologis, sosial dan juga spiritual. Luar biasa. Ini nggak terasa ya kalau berbincang tentang psikologi ya bersama Mas Edo. Terima kasih Mas Edo sudah hadir di Psikologi Populer hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga ibadah puasanya juga lancar terus Mas Edo, dan pemirsa tidak terasa itulah akhir perbincangan saya bersama Mas Edo, dan itu juga menutup perjumpaan kita hari ini dalam Psikologi Populer. Akhir kata saya Nur Hadisyah Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.